Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah menjaga setiap pandangan yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menjaga hati kita. Semoga Allah menjaga setiap gerak-gerik niat yang tidak pantas untuk kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam itu juga terlimpah kepada junjungan para sahabat, keluarga, para tabi'i, wa tabi'innya. Dan semoga kita pun mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di Bait Al-Hikmah Khalifah Tur. Sebelum menyampaikan sesuatu, kita dengarkan dulu wejangan dari Bunda Empet. Sehat, Bun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi dengarkan dulu Bapak Ibu wejangan dari Ibu nih. Pagi ini semoga pagi yang spesial di hari yang pertama di hari Senin. Ya, mangga Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pagi hari yang indah ini dimulai dengan hari bekerja kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemacu untuk tambah semangat bekerja, tambah semangat thalabul ilmi, dan tambah semangat bersilaturahmi. Marilah kita sama-sama mendengarkan kajian dari Ustaz Dadan yang hari ini kita menjaga pandangan kita. Dan kalau tidak diingatkan, kadang-kadang pandangan kita kemana dan kemana, tapi mungkin ini bisa nanti disampaikan kepada anak cucu kita, karena mungkin kalau teman-teman saya sudah lansia, tapi ini untuk menambah ilmu tidak ada salahnya. Dan kepada Pak Mu, Kang Dea, Pak Rustam, Pak Dadan yang telah memfasilitasi pertemuan ini, semoga dicatat menjadi ladang amal yang soleh. Dan mudah-mudahan kita disehatkan, pandemi lekas selesai, dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas normal kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang sudah hadir dari Jogja, dari Jakarta. Mudah-mudahan sehat semua, Pak Haji Safril. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Amin. Dan terima kasih Ustadz Didi juga sudah hadir, Pak Rustam. Baik, Kang Dia apa? Langsung saja ke Ustadz Dadan. Mangga. Baik, sebentar Ustadz ya, saya ingin menyampaikan sesuatu perihal sedekah. Inilah sedekah subuh, kajian subuh yang kami terima. Total dana sebetulnya sudah 2.600.000 ya Kang Dia. Oh iya, ini belum update 4 Februari Pak Mu ya? Iya, update-nya di tanggal 6 Februari kemarin ya. Saya revisi saja, saya sampaikan saja bahwa sedekah kajian subuh sudah 2.609.000. Mudah-mudahan menjadi wasilah mengundang rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakumullah khairan katsira. Semoga menjadi pahala yang tidak terputus buat kita semua yang sudah menyampaikan sedekah di kajian subuh. Assalamualaikum Ustaz Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, materi pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Ustadz Dadan Suherdiana tentang Ghodul Basor. Mudah-mudahan kita tidak membeli kacamata kuda ya. Untuk menjaga supaya pandangan kita lurus ke depan. Baik, tafadhol Ustadz, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ustadzmu. Hatur nuhun sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun al-ayah. Yang saya hormati Bunda Empet, Cempet, yang saya hormati Bapak Ustadz, para asatid dari Khalifah Tur di sini nampak hadir. Bapak Ustadz dari Khalifah Tur, yang saya hormati Pak Haji Rustam dan yang lainnya, Pak Muh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta atau yang hadir di Zoom meeting, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian subuh yang diselenggarakan oleh Khalifah Tur. Mudah-mudahan kajian subuh yang senantiasa kita ikuti ini, kita laksanakan ini, menjadi wasilah, menjadi berkah bagi kita semua, untuk kita sama-sama tahu, sama-sama mengetahui, sama-sama memberikan wawasan kepada kita, sehingga apa yang disampaikan, apa yang menjadi ilmu yang diperoleh oleh kita menjadi wasilah bagi kita untuk benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan dari kajian ini sebenarnya, tujuan dari mencari ilmu adalah untuk kemaslahatan kita, untuk modal kita, untuk bahan kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Akan berbeda orang yang beribadah dengan ilmu dan beribadah tanpa ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah dengan didasari ilmunya. Oleh karena itu, maka dalam pagi hari yang cerah ini, ya di sini tidak cerah, ini lagi hujan, di sekitar Cicahem sedang hujan. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji, ya, bisa menjadikan kajian ini bahan bagi kita, modal bagi kita, ya, untuk beribadah sebenar-benarnya. Di pagi hari ini, kajian yang akan disampaikan masih mengenai lanjutan dari kitab Uqud al-Lujain fi bayani hukuk al-Jauzain. Kitab masih mengkaji kitab Uqud al-Lujain yang di bab atau di pasal yang terakhir, yaitu pasal yang keempat, yaitu di pasal yang keempat ini lebih mengkaji atau menyampaikan Imam Nawawi Al-Bantani ini, Syekh ini menyampaikan tentang etika kepada kita untuk senantiasa menjaga sesuatu yang merupakan awal dari terjadinya hal-hal yang mungkin meretakkan rumah tangga kita, mengganggu rumah tangga kita, atau sesuatu yang memang dari sinilah awal mula sesuatu yang mungkin bisa dikatakan sebagai awal dari kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon dalam hal ini ada sebuah pepatah bahwa dari pandanganlah maka
terjadi sesuatu yang nantinya berimbas kemudian berlanjut dan lain sebagainya. Di pagi hari ini Imam An-Nawawi dalam bab keempat atau pasal yang keempat itu mengkaji tentang pasal di sini dikatakan al-faslur rabi fi hurmati nadrir rajuli ilan nisa al-ajnabiyati wa aksihi. Nah, itu jadi yang menjelaskan tentang bagaimana mengelola gitu ya pandangan kita dari laki-laki kepada perempuan, laki-laki kepada wanita, kemudian juga sebaliknya wanita kepada laki-laki. Mohon izin saya akan menyampaikannya dalam bentuk slide, dalam bentuk PowerPoint supaya sistematis. Mohon izin. Nah ini, jadi dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi ini, kitab Uqudul Jen, teksnya seperti ini. Al-faslur rabi fi bayani hurmati nadhari rajuli ilan nisa'i al-ajnabiyati wa aksihi. Jadi kitab ini membahas tentang bagaimana etika seorang laki-laki terhadap wanita, ya, pria terhadap wanita, laki-laki terhadap perempuan, kemudian sebaliknya, gitu. Dalam hal ini lebih kepada an-nadori atau pandangan laki-laki kepada wanita. Ya, saya tidak akan bacakan seluruhnya, tetapi kira-kira seperti ini. Imam An-Nawawi ini lebih cenderung menggambarkan kepada kita ada pasal, dalam pasal ini dijelaskan tentang diharamkannya, katanya ya. Diharamkannya kaum lelaki memandang kaum wanita yang bukan muhrimnya. Begitu pula sebaliknya, yakni keharaman kaum wanita memperhatikan kaum lelaki yang bukan muhrimnya. Nah, nanti tentu saja ini di hal apa haramnya itu dan lain sebagainya. Di dalam hal ini firman Allah yang menjadi kutipan adalah surat An-Nur ayat 30. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna miwaroi hijabin zalikum atharu likulubikum wa qulubihinna. Nah, jadi di sini digambarkan bahwa kullil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yahfazu furujahum zalika zalahum innallaha lakhabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, ini lebih cenderung kepada menggambarkan bagaimana seorang laki-laki itu diperintah untuk menahan pandangannya. Yang lebih demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian Imam An-Nawawi juga mengutip sabda Rasulullah, katanya bahwa Rasul bersabda, pandangan mata itu merupakan panah beracun dari panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah memberinya keimanan, yang mana ia akan memperoleh kemanisannya di dalam hati. Di dalam hal ini juga dalam teks tadi itu, dalam teks Uqudul Jen, Imam Nawawi juga mengutip bahwa katanya Nabi Isa pernah bersabda, iyyakum wa nazaro fa inna tuzri'u fi qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan.
takutlah kamu, peliharalah dirimu dari memperhatikan, karena sesungguhnya memperhatikan itu menumbuhkan syahwat. Jadi memandang sesuatu, memandang wanita maksudnya itu menumbuhkan syahwat di dalam hati. Dan cukuplah syahwat itu menjadi fitnah, kata Nabi Isa di dalam Al-Quran. Sa'ad bin Jubair juga mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa fitnah yang menimpa Nabi Daud alaihissalam adalah disebabkan pandangan beliau. Nabi Daud bersabda kepada putra beliau, Nabi Sulaiman, lebih baik berjalanlah di belakang macan dan harimau, janganlah berjalan katanya di belakang perempuan, karena akan menimbulkan fitnah. Nah, di dalam hal ini para ulama dikutip juga oleh Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa katanya apabila seorang perempuan menghadap ke muka, maka iblis duduk di bagian kepalanya. Lalu iblis memperindah diri perempuan itu diperuntukkan bagi orang yang memperhatikannya. Jadi itu seperti itu gambarannya. Nah, di dalam hal ini banyak sekali ya Imam An-Nawawi itu mengutip hadis-hadis yang intinya adalah bahwa kita diperintah untuk menjaga, memelihara, mengelola pandangan kita. Nah, di dalam hal ini saya akan memberikan gambaran tafsir terhadap Quran surat An-Nur ayat 30 yang tadi dikutip oleh Imam An-Nawawi. Teks dari Al-Quran surat An-Nur itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Di sini dikatakan ada dua hal ini yang menjadi catatan. Yang pertama, yaghuddu min absarihim dan wayahfadu furujahum. Yang pertama itu dikatakan di situ jelas, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini jadi pandangan yang nanti akan berimbas kepada juga yang lanjutannya itu memelihara kemaluan. Berarti itu yang ada hubungannya dengan pandangan yang nanti menimbulkan syahwat laki-laki atau syahwat perempuan. Menurut Quraisy Shihab, ya, di dalam tafsirnya dikatakan bahwa ayat di atas merupakan kelanjutan dari larangan bagi tamu melihat rahasia pemilik rumah. Dalam surat ayat 29 itu ada tata cara bertamu gitu. Nah, ayat ini kata Quraisy Shihab merupakan lanjutan sehingga seorang tamu itu tidak boleh ingin tahu, kepo terhadap tuan rumahnya, sehingga selalu dilihat yang melihat rahasia yang ada pada pemilik rumah misalnya. Nah, pada ayat 30 ini kemudian dilanjutkan dengan perintah menjaga pandangan dan kemaluan katanya. Karena barangkali ketika seorang bertamu, matanya menjadi liar, menjadi serba kelihatan misalnya dari tuan rumah dan hasratnya menjadi. Thohir Al-Aishur juga menghubungkan surat An-Nur ini dalam 29 dan 30. Diuraikan etika yang harus diperhatikan katanya bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan sesuatu yang suka dihindari. Ini yang kedua. Yang ketiga katanya, apapun hubungannya, yang jelas ayat ini ditujukan kepada Nabi seakan-akan Allah berfirman seperti ini. Hai Rasul, katakanlah, perintahkan kepada laki-laki mukmin yang demikian mantap imannya bahwa hendaklah mereka menahan sebagian. Di sini disebutkan yaghuddu min absarihim itu sebagian dari pandangan. Jadi tidak semuanya
pandangan itu dilarang atau dikendalikan, harus ditahan, tetapi ini sebagian. Kenapa? Nanti akan ada penjelasan. Karena ternyata ada juga memandang yang sunnah, memandang yang wajib, gitu, memandang yang disunahkan, diwajibkan atau dibolehkan. Ya, yang tidak boleh itu katanya yaitu membuka lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang, seperti aurat wanita dan sesuatu yang kurang pantas untuk dilihat, seperti kamar dan lain sebagainya. Ini karena hubungannya dengan melihat ini. Jadi sesuatu yang pribadi khususnya dari tuan rumah katanya tidak boleh dilihat oleh tamunya. Kemudian kata yaghuddu pada surat An-Nur terambil dari kata ghaddada, berarti menundukkan atau mengurangi. Apa yang dimaksud di sini adalah mengalihkan pandangan serta tidak memantapkan pandangan pada waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang kurang pantas. Jadi begitu ya, Pak Muh, kalau melihat aurat wanita, nah kalau untuk sekilas ya tidak apa-apa, tapi kalau terus-menerus diperhatikan, ya itulah yang tidak boleh kata dalam surat Al-Misbah itu. Jadi kalau sekilas itu enggak, mengalihkan. Jadi sehingga ketika terlihat maka alihkan pandangan itu. Jangan terus dipencerong. Ya. Sedangkan kata furuj adalah jamak dari kata farj yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Quran menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yaitu alat kelamin. Memang kitab suci Al-Quran dan hadis selalu menggunakan kata-kata halus atau kiasan katanya ya di dalam surat Tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab seperti itu. Jadi yang dianggap aib itu biasanya dihaluskan menjadi kiasan. Yang keenam, ayat di atas juga menggunakan kata min, artinya ketika berbicara tentang absor, pandangan atau pandangan-pandangan, dan tidak menggunakan kata min ketika berbicara tentang furuj. Nah, di dalam ayat itu disebutkan ya guddu min absorihim wa yahfadu, tidak waman gitu ya, tidak wa yahfadu min furujihim, tidak min furujihim, atau di sini malah wa yahfadu furujahum. Kalau pandangan itu pakai min, kalau furuj itu tidak pakai. Artinya apa? Kata min itu dipahami artinya sebagian pandangan. Karena memang agama memberi sedikit kelonggaran katanya bagi mata dalam pandangan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Anda diberi toleransi dalam pandangan pertama, tetapi tidak dalam pandangan kedua. Nah itu. Yusuf Qardawi dalam Al-Halal wal Haram mengatakan bahwa menundukkan pandangan pada surat An-Nur ayat 30 itu bukanlah memejamkan mata, bukan. Dan menundukkan kepala ke tanah, karena itu merupakan hal yang sangat sulit dilakukan dan berpotensi menimbulkan bahaya kalau tiba-tiba melihat kemudian mata memejam, bisiti tajong Pak Muh. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ayat itu adalah sebenarnya menjaga pandangan, mengalihkan gitu ya, atau ya tidak memasukkannya, karena katanya kan dari pandangan dari mata turun ke hati. Oh itu diingat-ingat itu ya, diingat-ingat terus misalnya. Lebih jauh, Yusuf Qardawi menegaskan bahwa pandangan yang terjaga adalah pandangan yang apabila melihat kepada lawan jenis, maka ia tidak mengamati secara intens keelokannya, tidak menoleh kepadanya dalam jangka waktu yang lama, serta tidak pula melekatkan pandangan itu terhadap lawan jenis atau sesuatu yang lain tanpa henti. Jadi intinya adalah berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa surat An-Nur ayat 30 kemudian 31 juga itu disebutkan ya, lanjutannya itu maksudnya perintah menjaga pandangan, kemaluan baik laki-laki maupun perempuan dari hal yang tidak halal. Maksudnya menjaga pandangan di sini adalah tidak melihat secara intens,
terhadap lawan jenis, menghindarkan pandangan dari hal yang tidak dibolehkan, dan bukan menundukkan kepala secara berlebihan, dan bukan pula memejamkan mata, karena ini berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, karena menjaga pandangan sangat vital dan signifikan dalam kehidupan manusia, maka Allah melalui Al-Quran memerintahkan setiap hamba yang beriman agar menundukkan pandangannya dari segala sesuatu yang dikhawatirkan menjerumuskan kemaksiatan. Dari ayat ini jelas bagi laki-laki, bagi wanita, bagi pria dan wanita yang mempunyai kewajiban untuk menutupi aurat. Nah, ini intinya sebenarnya, ya. Intinya menjaga pandangan itu sebenarnya juga dua hal, yang dipandang dan yang memandang, kan gitu. Oleh karena itu, inti dari ayat ini adalah ada kewajiban menutup aurat dari wanita dan pria. Sehingga kalau ditutup auratnya, mungkin akan otomatis mengurangi pandangan, kan gitu. Nah, kalau auratnya terlihat, maka itulah yang dalam ayat ini dikatakan kullil mu'minina yaghuddu, maka dialihkan. Yang namanya mengalihkan pandangan bisa saja gitu. Ada orang yang tidak bisa gitu ya, atau tergoda akan terus terus menahan pandangannya itu, ya. Jadi tidak bisa menahan pandangan sehingga terjadilah hal-hal yang diharamkan itu. Sebenarnya itu. Jadi dengan menjaga pandangan mata itu merupakan dasar dari sarana menjaga kemaluan, gitu ya. Jadi dari mata turun ke hati, kemudian ya turun ke yang lebih dalam lagi. Nah, sesungguhnya Allah menetapkan atas diri anak keturunan Adam, katanya bagian dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri, maka bisa berzina, dan zinanya itu adalah zina pandangan, dari mulai pandangan. Nah, di dalam hadis banyak sekali yang dikatakan oleh Rasul mengenai bagaimana seseorang itu harus mengelola, harus menahan pandangannya. Di dalam sebuah hadis dikatakan mata itu bisa berbuat durhaka, katanya, ya, karena memandang itulah zina mata. Fal ainani zinahuman nadoru, katanya, bahwa mata bisa berzina, dan zinanya mata adalah memandang pandangan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, mata itu berzina, hati itu berzina, bisa saja, katanya. Al-ainu tazni wal qalbu tazni fajinal aini an-nadoru, gitu ya. Jadi itu satu yang bisa dikatakan sebagai zina. Zina itu ya maksiat, artinya maksiat yang ada pemicu syahwat, gitu ya, zina itu. Bagaimana cara mengendalikan? Mengendalikan pandangan itu Allah sudah memberikan gambaran, memberikan aturan-aturannya. Allah memerintahkan umatnya untuk godul basar, atau menjaga pandangan. Karena kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Barang siapa menjaga pandangannya, maka akan bagus hatinya, kata. Inilah tujuan dari godul basar. Nah, di dalam Ibnu Katsir dikatakan bahwa pandangan adalah asal dari seluruh musibah yang menimpa manusia. Sebab pandangan akan melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran, pikiran inilah yang melahirkan syahwat, ya, bayang-bayang syahwat, dan dari syahwat itulah timbullah keinginan yang pada akhirnya terwujud dalam tindakan nyata. Nah, zina itu, ya. Godul basar berasal dari bahasa Arab, artinya goda, dan basoro. Goda artinya menundukkan, basoro artinya sesuatu menerobos penglihatan. Jadi godul basor itu mengendalikan penglihatan atau mengendalikan pandangan kita. Nah, begitu beratnya menundukkan pandangan,
Apalagi di zaman sekarang ini yang serba kelihatan ya, dalam bahasa istilah dulu itu al-auratul rajuli katanya, al-auratul mar'ati, aurat mar'ah itu kacariri, sekarang itu kan begitu ya, kating-katingali ya, kelihatan semua ya, yang tidak kelihatan juga diperlihatkan seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, itu caranya di sini dikatakan bahwa kita harus istiqomah melaksanakan perintah itu gitu. Memandang wanita adalah panah beracun katanya. Maka barang siapa meninggalkannya takut karena Allah, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya. Jadi sangat besar kalau kita bisa mengendalikan pandangan kita, pahala dari Allah. Mengendalikannya ya tentu saja kita tahan. Nah, itu ya dengan istiqomah ya Pak Muh ya. Jadi itu, jaminlah aku katanya dengan 6 perkara kata Rasul, dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Nah, gitu. Yang pertama jujur, jangan berdusta. Yang kedua, tepatilah jika kalian berjanji. Yang keempat, tunaikan jika kalian dipercaya. Yang kelima, pelihara kemaluan kalian. Dan yang keenam, tahanlah pandangan kalian. Tuh ya. Jadi itu menahan pandangan itu salah satu dari 6 perkara yang akan menjamin gitu kalian masuk surga katanya. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga dari pintu ini, pintu ketika kita menahan pandangan kita gitu ya, tidak jelalatan ya gitu, tidak serba dilihat. Nah, jenis Ghadul Basar itu ternyata ada 3. Yang pertama katanya pandangan mata yang diharamkan. Pandangan mata yang diharamkan sebagai kesimpulan tadi adalah seperti apa yang ditulis oleh Akbar ya, bahwa pandangan yang diharamkan itu contohnya adalah memandang lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya keperluan yang membolehkan untuk memandang orang tersebut. Tentu saja kalau kita di supermarket mungkin ya, kemudian kasirnya perempuan, masa kita membelakanginya. Nah, itu tapi terkadang perzinahan itu diawali dengan pandangan. Makanya jangan terus dipandang. Gitu. Ketika kita di supermarket mau bayar barang-barang yang dibeli, nah pandangannya ya ke barang-barang kita yang ini, bukan ke kasanya, kasirnya ya. Pandangan tersebut akan menimbulkan khayalan, keinginan terlarang dalam pikiran dan hati. Itu juga kan ada juga pengaruh dari yang dilihatnya. Kalau yang dilihatnya mungkin tertutup, rapat, tertutup, ini tidak akan terjadi bayangan-bayangan, hayalan-hayalan. Karena juga hayalan ini mendorong seseorang untuk melangkah lebih jauh biasanya. Bahkan dengan melewati jalan-jalan yang dilarang dalam syariat. Jadi begitu. Jadi pandangan yang diharamkan itu adalah pandangan yang kalau bahasanya dari mata turun ke hati terus turun ke yang lain, nah itu biasanya yang seperti itu ya, dan itu juga dipengaruhi oleh yang dipandangnya. Itu kalau yang dipandangnya seperti apa ya, itu akibatnya juga berbeda ya. Kemudian yang kedua, ada pandangan mata yang disunahkan. Sunnah ini malah gitu, yaitu mayoritas ulama berpendapat laki-laki disunahkan untuk memandang wajah wanita yang akan dinikahinya. Ya, hal ini disandarkan pada hadis Rasul yang berbunyi, apabila di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak berdosa baginya untuk melihat hal tersebut, asalkan hal ini semata-mata untuk melamar. Itu. Jadi ketika ta'aruf, ketika ini dibolehkan memandang wajahnya. Ini juga kan seperti itu, supaya kita bisa melihat itu. Tidak salah gitu ketika menentukan calon istrinya. Dalam hadis tersebut
bahwa tindakan memandang itu hendaknya dilakukan ketika si laki-laki benar-benar yakin akan menikahi wanita tersebut. Itu yang dibolehkan. Yang ketiga, pandangan ya dibolehkan. Tadi yang diharamkan, disunahkan, ini boleh. Nah, yang tadi itu. Jadi jika seorang tanpa sengaja memandang wanita atau laki-laki yang bukan mahram, maka hal tersebut dibolehkan. Namun ia harus segera membuang pandangan. Maksudnya tidak terus itu. Nah, dalam hal ini disandarkan pada hadis Rasul, wahai Ali, janganlah kamu susulkan, katanya, pandangan pertamamu dengan pandangan kedua. Karena yang dibolehkan untukmu hanyalah pandangan yang pertama yang tidak disengaja itu. Sedang pandangan yang kedua tidak lagi dibolehkan. Jadi memandang lawan jenis yang diperbolehkan jika ada kepentingan darurat, misalnya diperlukan mengobati pasien, menerima atau memberikan persaksian dan lain sebagainya, itu diperbolehkan dalam hal-hal yang bersifat syara gitu ya, dibolehkan oleh syara, oleh agama. Nah, itu yang tidak bisa dihindari, ya boleh, itu dibolehkan. Nah, yang tidak boleh itu yang tadi, yang pertama, yang ketika memandang itu tujuannya adalah mungkin ada niatan, ada syahwat dalam hati kita. Ustaz, yang keempat, ya gimana? Waktunya tinggal 3 menit. Ustaz. Oh, 3 menit. Nah, terakhir. Ya, Bang. Nah, salah satu solusinya yaitu katanya kalau laki-laki dan wanita itu kalau sering terjebak pada pandangan mata, maka menikah. Salah satu dari cara mengendalikan pandangan. Ketika melihat wanita yang terlihat cantik di luar, maka cepat-cepat kalau sudah menikah pulang ke rumah Pak Mo ya. Nah, itu di situ ada istri kita. Nah, itulah pandang. Nah, kalau istri kita memangga gitunya dari luhur nepi ka handap oge ku Pak Mo ditingali gitu. Nah, itu ya menikah salah satu cara mengendalikan pandangan dan berumah tangga. Ya, saya kira itu terakhir. Jika seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkan, katanya, maka hendaklah ia mendatangi, menggauli istrinya. Karena apa yang dimiliki wanita tersebut sama dengan yang dimiliki oleh istrinya. Nah, itu Pak Mo ya. Nah, itu intinya terakhir ya. Terakhir itu ya. Terakhir bahwa cara mengendalikannya begitu. Ya, mengendalikannya kalau lihat wanita yang, ya mah, gelis, cantik gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ada istilah rumput tetangga ternyata lebih hijau daripada pekarangan kita. Nah itu, cepat-cepat gitu ya. Kita datang ke rumah kita ya lihat istri kita. Nah, itulah kira-kira yang bisa menjadi bahan perbincangan kita, kajian kita. Terima kasih kepada semuanya. Kita sementara seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz Dadan sudah menyampaikan ilmunya. Saya teringat ini dengan materi Ghadul Basar ini sejak ada di pondok pesantren. Kata guru kami begini katanya. Kalau melihat bukan haknya ya dan sudah terlihat tong dibayang-bayang. Jangan dibayangkan, jangan dihayalkan. Ningali we embe kambing makan habuk. Yang kedua, kalau sudah terlihat, jangan suka dibayangkan. Lihat Pak, kalau lihat paha itu lihat paha ayam digantung di Ciroyom, suka jadi. Jadi ingatnya ada makanan. Baik, ini menarik ya. Memang sesuatu hal yang sangat melukai hati memang awalnya dari pandangan. Saya suka teringat dengan surat Yasin ayat 65 ini kalau melakukan sesuatu ini. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka juga akan berkata. Mungkin termasuk mata kita ya akan berkata. Betul. Dia akan dihijab oleh Allah ini ya. Kalau pandangan kita nih jelalatan kemana. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Haji Bambang terkait dengan pandangan mata nih Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana dosa yang lebih besar antara zina mata dan zina hati, Ustaz? Baik, begini ya. Kalau diukur ya, saya tidak berhak mengukurnya. Zina mata atau zina hati, yang mana yang paling berat. Tetapi imbasnya biasanya zina hati itu berawal dari zina mata. Gitu. Jadi pintu masuk dari zina hati itu adalah zina mata. Karena zina mata awalnya dari pandangan kita. Kemudian masukkan ke hati kita. Ya, dibayang-bayang di hati kita. Kemudian masuk ke pikiran kita. Dari pikiran itulah maka biasanya timbul gitu ya, rencana-rencana, cara-cara, kemudian hal-hal yang selanjutnya. Jadi pintu masuk dari zina hati adalah zina mata. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan yang pertama, Rasul mengatakan kendalikan pandangan. Ya, sebelum jagalah hati, maka jagalah juga pandangan. Nah, dalam hal ini menjaga pandangan supaya menjaga hati kita. Artinya mungkin dari pandangan itulah penyebab zina hati kita. Kalau diukur ya menjaga pandangan dulu, ya penyebabnya dulu pandangan itu. Karena hati ini ya tergantung dari pandangan kita itu, ya ininya apa responnya gitu. Nah itu ya Pak Haji ya seperti itu. Jadi kalau ukurannya yang mana yang lebih berat, tentu saja yang lebih berat itu gitu karena pintu masuknya dari pandangan, maka kalau tidak ada pandangan kalau kita kendalikan pandangan, maka mungkin zina hati tidak akan ada gitu. Nah zina hati itu ada karena pandangan kita telah melakukan itu gitu ya. Kalau sudah pandangan tidak terkendalikan, maka hati kita juga akan terbawa itu ya oleh pandangan itu biasanya. Nah, makanya pintu masuknya adalah zina pandangan, ya, tidak mengendalikan pandangan. Itu kira-kira ya Pak Haji. Baik, terima kasih Ustaz Dadan. Ini ada satu syair yang sangat bagus nih. Pandangannya akan menembus hijab. Oh maaf, hati kalau selalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Hati jika sudah bersih, ini pasti firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Ini luar biasa syair ini ya. Betul. Ini syair dari Mata Hati lagunya Hizaz. Itu bukan syair, Ustaz, itu mah lagu. Lagu. Ustaz. Ya. Tapi bagus ini buat iya, syair itu lagu juga. Sepertinya Ustaz, buat kaum laki-laki kalau kemana-mana kadang nyiapkan kacamata kuda. Ya. Lempeng. Padahal aja akan kesana kemari ya. Karena memang jangankan kayak semacam kami ya, ini para murid nih, termasuk para guru juga. Walau-walau bisawab Ustaz. Ujiannya paling berat. Ya itulah Pak Muh ya. Jadi ujian itu makanya para tadi dikatakan bahwa ada 6 pintu surga. Salah satunya bisa milih dari bagaimana kita mengendalikan pandangan gitu kata Rasul. Saya khawatir mungkinnya ini buat saya pribadi Ustaz. Mungkin calon istri saya dulu tuh sekarang jadi istri akibat dari salah memandang. Ya, iya. Mudah-mudahan jadi pintu surga. Makanya solusi yang tadi nikahi aja sudah tanya. Ya, betul. Punya calon belum? Belum. Saya datang ke rumah saja. Ya siap mangga. Menikah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Sebenarnya ada 2 nih ya. Memang akibat pandangan kita ya dari pihak satu dan pihak kedua, pihak satu itu perempuan juga tetap menjaga sesuatunya ya. Ini dari Ibu Yuniarti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, memandang aurat wanita termasuk aurat wanita, memandang aurat wanita termasuk aurat wanita, semua aurat dari kepala sampai ke kaki. Dan pria menundukkan pandangannya yang terlarang. Apabila ada wanita
suka malas menutup aurat, satu itu Ustaz, akan memicu jinak syahwat. Bagaimana kalau kita laki-laki tentunya nih tidak bisa nih, tidak terkendali menundukkan pandangan itu Ustaz. Jadi ada dua nih. Satu, bagaimana terhadap wanita yang memang tidak bisa menjaga atau belum bisa menutup auratnya. Yang kedua, kita nih kaum laki-laki yang memang susah ya lagi zaman sekarang. Monggo Ustaz. Ya, itulah yang ya Ibu Hajah ya yang merupakan tantangan yang sangat besar itu ya, tantangan yang sangat besar. Makanya Imam An-Nawawi ini sangat memperhatikan sekali itu ya terhadap cara memandang atau mengendalikan pandangan ini sampai pada satu pasal untuk mengingatkan kita tentang awal dari pandangan ini. Karena ternyata kan dalam hadis juga dikatakan bahwa pandangan kita itu seperti panah gitu ya. Panah yang melesat itu yang ditunggangi oleh iblis gitu ya, oleh iblis. Artinya kadang-kadang pandangan yang tidak terkendali itu memicu bukan cuma hal yang bersifat syahwatiyah gitu, tapi juga kan bisa yang lain-lainnya gitu. Konon cara memandang itu ya harus kita kendalikan, harus kita jaga gitu ya. Orang memandang itu bukan cuma kepada lawan jenis, tetapi hal-hal yang lain juga begitu gitu ya. Jadi menjaga mata itu, menjaga pandangan itu menjadi hal-hal yang sangat penting bagi kita. Apalagi ini hubungannya dengan memandang kalau hal itu yang berhubungan dengan perilaku ya yang nantinya akan berimbas kepada zina, kata Imam An-Nawawi. Jadi itulah yang kenapa diharamkan memandang laki-laki memandang terhadap wanita itu kepada lawan jenisnya, itu kepada apalagi kelihatan auratnya, maka itulah yang terjadi. Kita kan diberi wanita dan laki-laki itu diberi oleh Allah itu potensi gitu ya, rasa gitu. Itulah yang harus dijaga. Rasa itu ketika dari pandangan gitu ya, dari pandangan itu asal mulanya. Dari mata, dari pandangan turun ke hati, turun. Nah itu termasuk Pak Muh tadi katakan kan bahwa terhadap istri juga kan dari pandangan gitu ya, timbul rasa cinta, rasa senang, rasa suka gitu. Nah, untuk mengendalikannya betul itu nikahi laki perempuan itu ya. Nah, kemudian kalau ada setelah menikah ada yang juga mungkin saja biasakan seperti itu. Ada yang mungkin lebih cantik, lebih ini. Nah, maka kembalikan itu kepada niat awal kita untuk karena pandangan kita kendalikan dengan istiqomah, maka kita pulang ke rumah, datangi istri kita. Itulah yang harus sesungguhnya dipandang oleh kita. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, laki-laki kesulitan mengendalikan pandangan, perempuan, wanita mengendalikan pandangan kan kesulitan. Memang kesulitan kita semua ya. Dan itulah yang menjadi tantangan bagi kita ya, tantangan bagi kita. Sebisa mungkin pengendalian pandangan itu kita lakukan, kita jalani ya. Jangan diumbar. Wanita misalnya auratnya jangan juga diumbar sehingga mengundang laki-laki memandangnya atau seolah-olah disengaja supaya ingin dipandang, ingin dilihat gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita hindari. Laki-laki juga begitu, jangan jelalatan, nah kan gitu ya. Kacamata kuda kata Pak Muh ya, jangan jelalatan, serba dilihat, serba ini. Apalagi kalau sudah melihat hal yang demikian biasanya kan timbul gitu ya, akan timbul perasaan-perasaan yang lain. Maka kesulitan-kesulitan itu merupakan salah satu tantangan bagi kita ya.
caranya ya tadi, kembalikan. Ingat, selalu ingat bahwa menjaga pandangan merupakan salah satu syarat bagi kita supaya kita bisa mengendalikan juga hati kita dan pikiran kita. Oleh karena itu, jaga pandangan supaya hati kita bersih dan perilaku kita juga bersih gitu ya. Itu kira-kira Pak Mu ya. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz. Ini dari Ibu Hajalita Julita. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan tontonan yang juga bisa bahaya? Jadi pengen kabita, pengen barang ini, itu, kabita dengan gaya hidup orang lain, apakah termasuk harus godul basor juga Pak? Itu mohon Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, boleh ya. Ya itu sebenarnya godul basornya kalau kita tidak punya uangnya Pak Mu. Kalau tidak punya uang harus godul basor itu. Tapi kalau punya uangnya ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau itu kan tidak termasuk hal yang disebut mengendalikan pandangan dalam hal itu. Sebenarnya tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu yaitu kalau itu kita tidak mengendalikan pandangan terhadap barang-barang itu sementara kita tidak memiliki tidak memiliki untuk membelinya, itu yang jadi masalah. Kalau ada untuk membelinya sih tidak apa-apa. Paling itu berhubungan dengan bermanfaat atau tidak kan gitu ya. Itu hubungannya dengan muamalah, itu hubungannya dengan mubazir atau tidak. Nah, nanti ada etika lain, cara kita memanfaatkan barang-barang, membeli barang-barang, apakah bermanfaat atau tidak, dibutuhkan atau tidak, kan itu hubungannya dengan itu kalau yang tadi dibicarakan oleh Ibu. Yang dibicarakan ini mungkin lebih kepada yang hubungannya nanti akan berhubungan dengan syahwat, ya, alamiah, biologis, laki-laki atau wanita. Ya, itu yang intinya. Jadi mengendalikan pandangan yang nantinya berimbas kepada terjadinya, bisa saja kan terjadi perselingkuhan karena pandangan, terjadi perzinahan karena pandangan, terjadi pergaulan bebas kan gitu karena pandangan dan lain sebagainya. Apalagi mungkin untuk zaman sekarang yang hal-hal yang bisa dipandang dan aurat gitu, laki-laki ataupun wanita itu sekarang sudah istilahnya terlihat dengan nyata jelas gitu ya. Apalagi mungkin aturan-aturan yang ada, misalnya sekarang apalagi harus menghargai ini dan lain sebagainya itu ya, aturan-aturannya tidak mendukung lah gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang menjadi tantangan godul basor itu. Jadi mengendalikan pandangan dari hal demikian. Adapun yang tadi dikatakan oleh yang lain itu, kalau kita misalnya di kantor harus rapat dengan ibu-ibu, dengan perempuan, misalnya ya, ada karyawan kita masih muda dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah, ya, sepanjang pandangan bukan syahwat, itu tidak jadi masalah. Kan itu pekerjaan, yang itulah yang dikatakan di dalam sebuah hadis tadi, hal yang pandangan yang dibolehkan. Pandangan yang dibolehkan itu ada apabila pandangannya itu bukan, kalau itu kan bukan pandangan, kita dengan karyawan kita kan tidak terus-menerus memandang. Nah, itu yang tidak boleh itu kalau menarik, kebiasaan kan begitu, menarik perhatian, kemudian kita terus-menerus memandangnya, atau ada pikiran-pikiran kita terbayang-bayang, nah itulah yang tidak boleh. Itu kalau rapat dan lain sebagainya, saya kira itu dibolehkan dalam hal ini, bukan termasuk kepada godul basor, itu yang diharamkan menurut Syekh Imam Nawawi. Kalau demikian ya, itu Pak Mu. Baik, Ustaz. Ustaz, karena memang waktu juga sudah habis, jam 6:05.
Oh iya, iya. Ibu, terima kasih atas segala-galanya. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang spesial di hari Senin pagi. Tetap semangat bekerja dan tetap jaga kesehatan. Ustadz boleh dipimpin doa terakhir? Mangga. Sebelum Mangga. itu saya ingin Insyaallah. menyampaikan besok pagi adalah kajian faraid dan mawaris bersama Ustadz Dr. Insinyur Haji Lukman Abdurrahman MIS ya. Insya Allah. Ustadz boleh pimpin doa? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak dan ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Dalam hal ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga diri kita, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, dan menjaga setiap perilaku kita supaya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaqi wa su'il manzuri wal munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah khairan. Ustaz Dadan sudah menyampaikan materi tentang menjaga pandangan gedung besar. Terima kasih kepada ibu dan bapak sekalian yang ada di ruangan saya. Terima kasih Pak Ustaz, Bunda Empet, Ustaz Dedi, Pak Sapri dari Jogja, dan ibu bapak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sehat semua, tetap jaga kesehatan, jaga keluarga. Ya. Saya yang bertugas membuatmu undur diri. Mari kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.